Presiden Prabowo menyebut pemerintah masih mampu mengatasi bencana Sumatera dan belum perlu menerima bantuan internasional. Namun bantuan logistik di lokasi pengungsian masih belum maksimal. Bahkan seorang ibu di Aceh Tamiang bercerita kesulitan air bersih sampai harus memasak air selokan untuk susu bayinya. Kita sudah terhubung dengan Ibu Vera di Posko Islamic Center Aceh Tamiang. Selamat malam Bu Vera, apa kabar Ibu? Selamat malam. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu, sudah berapa lama Ibu berada di pengungsian ini? Sudah 3 minggu, Bu. Oke, sejak bencana itu terjadi, Ibu memilih untuk tinggal di pengungsian terkait juga dengan keamanan dan kondisi di rumah yang memang saat ini tadi sempat kita obrol bahwa kondisinya hancur ya Bu ya. Selama di pengungsian, asupan anak Ibu bagaimana? Karena kita mendengar cerita bahwa Ibu kesulitan mendapatkan air bersih dan harus memasak air selokan. Benar ini Bu? Iya benar, Bu. Kami kesulitan air bersih hingga harus memasak air dari selokan. Gimana Bu? Kemudian yang berdampak pada kondisi Ibu dan anak Ibu? Kalau anak udah pasti diare, Bu. Dan gatal-gatal badannya karena mengonsumsi air selokan. Bagaimana dengan asupannya Bu? Makanan-makanannya bagaimana untuk anak Ibu? Kalau makanan untuk sekarang alhamdulillah udah lumayan karena udah banyak bantuan ya, Bu. Tapi kalau untuk awal-awal sangat susah, Bu. Oke. Bantuan yang paling dibutuhkan sampai sekarang apa Ibu? Kebutuhan bayi, Bu. Kayak pampers, susu, air bersih, Bu, yang utama. Selama ini sebenarnya bantuan yang disalurkan, yang Ibu tadi bilang bahwa sekarang sudah banyak disalurkan bantuan, itu sebenarnya apa sih Bu? Itu kebutuhan pokok, Bu. Misalnya? Minyak, beras. Minyak, beras. Ya, pokoknya sarden-sarden, ikan-ikan kaleng kayak gitu, Bu. Oke. Memang untuk kebutuhan pokok. Tapi di sana memang dapur umumnya berfungsi dengan baik ya Bu ya? Karena itu kan bahan mentah ya yang tidak bisa langsung dikonsumsi. Iya, Bu. Baik. Kalau di sana sudah ada obat-obatan Bu? Apakah juga sudah ada dokter yang selalu rutin memeriksa kondisi kesehatan anak di sana? Udah ada, Bu, udah ada kesehatan, dokter-dokter juga udah ada di sini. Bagaimana pemeriksaannya mereka Bu? Selalu cek setiap hari atau ketika ada yang sakit baru mulai bekerja begitu atau bagaimana Bu? Iya, Bu, kalau ada yang sakit datang ke tenda mereka baru diperiksa. Oke. Rata-rata apa sih Bu? Bagaimana kondisi kesehatan warga di pengungsian? Karena 3 pekan ini adalah waktu yang lama dengan segala keterbatasannya. Kondisi kesehatan ada yang mulai memburuk, Bu, karena kan selama kami ngungsi di sini kan nggak selalu kami mendapat obat-obatan. Baru-baru ini aja, Bu. Karena ada posko di sini baru ada obat-obatan. Oke. Jadi untuk kesehatan kurang. Oke, pelayanan kesehatan masih kurang. Bu, kalau misal di sana makanan habis, sementara anak Ibu dan anak-anak itu kan butuh nutrisi. Nah, gimana Bu terkait hal ini untuk menjaga makanan mereka agar tetap bergizi? Kami ya kalau misalnya kami mengharapkan bantuan dari relawan-relawan, Bu. Dan sudah ada itu Bu, bantuannya berupa apa Bu?
berupa sembako. Kalau pemerintah daerah bagaimana Bu? Rutin nggak untuk mengecek kondisi pengungsian? Kok nggak pernah Bu, pemerintah daerah kami nggak pernah ngecek ke sini Bu. Oke, adakah Bu harapan Ibu dan para pengungsi di sana di pekan ketiga ini pasca bencana? Harapannya mudah-mudahan segera mendapatkan air bersih dan tolonglah untuk bantuan-bantuan itu nggak usahlah pakai kakak Bu, ambilnya Bu, dipermudahlah segala bantuan-bantuan itu Bu. Baik Ibu, sebelumnya kami turut prihatin atas peristiwa yang terjadi di Aceh. Kami berharap agar bantuan terutama yang benar-benar dibutuhkan oleh warga itu benar-benar tersalurkan. Terima kasih Bu sudah berbagi cerita di Kompas Malam. Salam sehat selalu untuk Ibu Vera.